atau apa, iris ini kan dia akan miosis, dia akan menebal ke pinggirnya ini, dan tiba-tiba pada saat midriasis, itu dia akan midriasis, dan pangkal ini menebal mendadak, jadi alirannya mendadak terhambat, tekanannya mendadak naik. Itu namanya glaukoma akut, mendadak naik, sehingga tiba-tiba karena mendadak naik langsung terjadi reaksi nyeri, merah, dan pasiennya kesakitan. Kalau misalnya seperti mata tuh sakit, itu sampai ke pusing dan mual nanti. Pusing, mual, bahkan kalau mualnya nggak kuat, dia akan muntah, ya. Mata merah, nyeri, tegang, pusing, mual, muntah. Nah, kemudian akan diikuti dengan, karena tekanan yang tinggi di sini, maka endotel. Ini kan kalau kornea, paling luar epitel, paling dalam endotel. Pompa endotel di sini itu juga akan rusak. Jadi cairan itu akan masuk ke dalam kornea dan akhirnya korneanya udem. Disitulah kita melihat halo, ya. Nah, ini tadi glaukoma akut ya, nyeri, buram, merah, ini kondisi kegawat daruratan mata, ya. Nah, di sini gejalanya apa? Visus turun mendadak, ya pasti visus turun mendadak. Yang satu karena papilnya ketekan mendadak, yang kedua karena korneanya udem, karena tadi, ya saya katakan pompa endotelnya rusak. Jadi kornea keruh, ya pasti visus turun. Kemudian karena nyeri sekali, ada di sini ada injeksi silier dan sklera, ya pupilnya dilatasi, efek cahaya langsung jadinya. Kalau misalnya nervus 2-nya kena, sekarang lengkung refleks pupil. Nah, secara fisiologi lengkung refleks pupil itu dia yang bekerja ada nervus 2 dan nervus 3. Pada saat nervus 2-nya kena karena glaukomanya, papilnya kena, otomatis refleksnya jadi turun. Jadi hilang, ya. Jadi pada saat ini dia dilatasi atau mid dilatasi, pas disenterin sama cahaya, kalian lihat dia kok diem aja ya, nggak kecil ya, harusnya kan miosis gitu. Nah, itu dia refleks cahayanya turun dan sakit banget. Dan halo itu diperoleh dari apa? Halo itu ini, kalau kalian ada hujan, rintik-rintik, gerimis, terus masih ada matahari bersinar. Jadi rupanya matahari tidak tertutup oleh awan, tapi ada awan-awan yang cukup tebal sehingga terjadi gerimis. Kemudian kalian melihat di langit ada pelangi, ya. Jadi pelangi itu dihasilkan dari adanya cahaya yang jatuh pada suatu udara yang ada airnya, ya. Demikian juga si kornea ini, kalau korneanya udem karena ada air di dalamnya, kemudian ada cahaya masuk, itu akan si penderita akan merasa melihat pelangi. Tapi cahaya yang kuat cahaya yang masuk harus cukup kuat. Jadi biasanya dia akan melihat pelangi itu di sumber cahaya yang cukup kuat, seperti misalnya pasien glaukoma akut itu ngeliat lampu, dia ngeliat lampu terus dia bilang, loh kok di sekitar lampunya ada pelangi ya, gitu. Kalau pelangi di langit bagus ya, kalau pelangi di matamu itu hati-hati glaukoma akut gitu ya. Jadi jangan mau ada pelangi. Kalau pacarnya merayu, saya melihat pelangi di matamu, wah marah ya, emang gue glaukoma akut gitu ya. Jadi tidak indah kalau ada pelangi di matamu itu ya. Nah, kemudian ini dia mana tadi? Halo, ya sudah selesai. Jadi glaukoma akut ini adalah kegawat darurat mata. Ketika ada keluhan seperti ini, segera beri treatment full regimen, obat oral, obat tetes, kirim, rujuk. Ini gawat darurat mata. Kalau nggak segera diatasi, maka dalam waktu beberapa jam pasien akan buta. Ya, jadi jangan tahan pasien di kalian, tapi segera rujuk bila ada glaukoma akut, tapi dalam terapi. Ya. Nah, ini adalah glaukoma kongenital. Biasanya adanya memang perkembangan jaringan di sudut COA yang nggak bagus ya, jadi tidak normal sehingga outflow aquosnya terganggu. Biasanya umumnya terjadi pada laki-laki dan umumnya pada kedua mata. Biasanya kalau disebut kongenital itu biasanya sampai maksimal 2 tahun ya, dari bayi sampai 2 tahun. Kemudian dia biasanya disertai dengan sindroma lainnya ya. Nah, ada triasnya lagi nih, dia nih punya sendiri triasnya. 1, berair. Ya, karena sakit ya, matanya tegang jadi dia berair. Kemudian silau. Nah, karena
perhatikan mata kanan sama mata kiri. Ini dia mata kanan, mata kirinya dia jernih, mata kanannya dia korneanya udem sehingga ada fotofobi, jadi silau ya. Karena tadi cahaya yang masuk ke dalam itu dia akan bertemu dengan kekeruhan di sini sehingga pembiasaannya akan tidak nyaman. Seperti kalian mungkin yang pernah mengendarai kendaraan atau yang pakai kacamata, kacamatanya kotor berminyak atau kaca di mobil kita berminyak, kaca depan itu pada saat ada lampu dari depan itu kan gak enak banget ya, silau, kita buram mata jadinya nggak nyaman. Nah hal itu seperti ini, jadi ini dia keruh korneanya ya, jadi pasti nggak enak, dia akan fotofobi. Kemudian karena nyeri dia akan blefarospasme, jadi sepertinya maunya merem terus ya. Kemudian ukuran kornea itu jadi kayak megalokornea, itu diameternya itu lebih besar daripada yang kiri ya. Karena apa? Karena bola mata pada bayi ini masih sangat bisa sangat fleksibel. Jadi dia pada saat tekanan tinggi diantisipasi dengan membesarnya diameter bola mata. Ya, jadi mata ini juga jadi megalokornea, diameter bola mata kalau dilihat aksial lengthnya dia akan membesar, yang kanan sama yang kiri beda. Tapi karena dia masih sangat fleksibel, pada saat kita lakukan, kalau kongenital itu harus operasi. Nah, setelah kita lakukan operasi, maka bola mata ini ukurannya akan kembali normal, kornea juga akan kembali normal. Tapi semoga saja tidak terlambat sehingga cup and disk ratio-nya belum besar, jadi masih bisa nah, gitu ya. Nah, namanya ketika membesar namanya buftalmus ya, terhadap terjadi cupping pada nervus 2. Nah, laksana nggak ada yang lain, hanya pembedahan, rujuk dan lakukan bedah. Trabekulektomi biasanya ya. Nah, ini juvenile, kalau usianya 4-35 tahun, rata-ratanya pada usia belasan. Dia berhubungan dengan kelainan kongenital autosomal dominan ya, dan umumnya terjadi pada kedua mata. Tapi jarang sih ini ya kasusnya. Nih, ini kongenital, makanya ada gen yang bertanggung jawab ya, gennya inilah gitu ya, boleh dihafal boleh enggak. Terus diagnosisnya ya sama ya, jadi trias, TO meningkat, papil glaukomatus, lapang pandang menyempit, dan biasanya ada miopia ya. Tata laksananya obat-obatan seperti tata laksana glaukoma biasa, obat-obatan kalau nggak responsif baru lakukan operasi ya. Dilihat progresivitas itu artinya bertambah lama, bertambah rusak nggak, bertambah progresif nggak. Kalau misalnya bertambah progresif berarti tidak responsif, walaupun TIO terkontrol, tapi kok cuppingnya tambah gede gitu ya, nah itu tidak responsif juga artinya. Prognosisnya kalau segera dilakukan tata laksana akan baik ya. Nah ini ada tambahan saja, ada yang namanya low tension glaukoma, ada yang namanya hipertensi okuli. Artinya kedua kelainan ini dia ada yang aneh gitu ya. Jadi dia itu kan harusnya kalau dikatakan glaukoma tadi trias. Nervus 2-nya papil glaukomatus, kemudian TIO tinggi dan kelainan lapang pandang. Tapi ini enggak. Low tension glaukoma dia glaukoma tapi tekanannya tidak tinggi. Tapi ada cupping, ada kelainan lapang pandang. Berarti dengan tekanan yang normal buat pasien ini itu sudah progresif merusak nervus 2. Jadi kalau misalnya tekanan dia tuh kok tekanannya 18, tapi kalau ada cupping sama kelainan lapang pandang ya, dan bertambah lama bertambah progresif. Oh berarti tekanan bola mata dia nggak boleh 18, tekanan bola mata dia harus 10. Ya ini namanya low tension glaukoma ya. Kemudian ada yang namanya hipertensi okuli, TO-nya tinggi tapi baik-baik aja semuanya. Gitu ya. Itu namanya hipertensi okuli. Ini dua yang unik gitu ya. Tidak ada kelainan nervus 2, nggak ada kelainan lapang pandang, tapi TO-nya kok tinggi. Ya udah nggak apa-apa, tapi diawasin aja. Diawasin aja, kalau bisa terjadi progresivitas ya lakukan terapi gitu ya. Ini dua yang unik nih. Kalau orang Sunda bilang mahiwal, aneh sendiri gitu ya. Dia glaukoma tapi tidak tinggi TO-nya. Dia tinggi tapi tidak rusak penglihatannya gitu ya. Oke, saya kira cukup. Apakah ada pertanyaan?